Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imaduddin Akmal dari Ma'had Ali Al-Jauhar Jepara. Di sini saya akan membacakan makro yang telah dibagikan oleh panitia, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wadihatut dilalati. Beliau adalah Allah, zat yang menurunkan kitab kepada engkau wahai Muhammad, yang mana minhu ayatun muhkamatun wadihatut dilalati. Di dalam Alkitab, Al-Quran tersebut ada ayat-ayat muhkamat, ayat yang telah jelas dilalahnya atau maknanya. Hunna ummul kitabi asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkami. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat ummul kitab atau inti dari kitab yang dibuat pegangan di dalam beberapa hukum, di dalam menetapkan beberapa hukum. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain itu berupa ayat-ayat yang mutasyabih. La tufhamu ma'aniha ka'awailis suwari, yang mana ayat-ayat itu tidak bisa dipahami maknanya. Seperti contohnya adalah setiap awal dari surat-surat tertentu, misal Alif Lam Mim Yasin atau Kaf Ha Ya Ain Shad. Wa ja'aluhu kulluhu muhkaman fi qawlihi uhkimat ayatuhu, bimakna annahu laisa fihi aibun, wa mutasyabihan fi qawlihi kitaban mutasyabihan, bimakna annahu yashbihu ba'duhu ba'dun fil husni wasidqi. Adapun dalam ayat lain yang dikatakan bahwa uhkimat ayatuhu, Al-Quran itu kitab yang di dalamnya memiliki makna yang telah kukuh atau telah ditetapkan. Itu memiliki makna bahwa laisa fihi aibun, di dalam Al-Quran itu tidak ada suatu kecacatan. Dan wa mutasyabihan, di dalam ayat kitaban mutasyabihan itu memiliki makna bahwa sebagian Al-Quran mirip dengan sebagian ayat yang lain, di dalam pembahasan bagusnya makna dan bagusnya lafal, ataupun di dalam pembenarannya bahwa itu semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun mailun 'anil haqqi. Adapun orang-orang yang di dalamnya terdapat kecondongan meninggalkan kebenaran, atau dia memang dari hatinya ingin sebuah kebatilan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a talabal fitnati li juhalihim biwuqu'ihim fi syubuhati wal labsi. Maka ia akan mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mana di dalamnya itu ayat mutasyabah, ayat yang samar untuk dipahami. Dia mengikuti hal tersebut dikarenakan mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wilihi tafsirihi, wa ma ya'lamu ta'wilahu tafsirahu illa Allahu wahdahu. Sedangkan
ayat mutasyabah itu secara hakikat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Warrasikhuna ats-tsabituna al-mutamakkinuna fil ilmi mubtada'un khabaruhu yaquluna amanna bihi. Adapun orang-orang yang tetap di dalam hatinya ada ilmu, mubtada' khabaruhu yaquluna amanna. Lafal ar-rasikhuna itu menjadi mubtada' yang mana khabarnya adalah ayat yaquluna amanna bihi, ay bil mutasyabih annahu min indillahi wala na'lamu maknahu. Orang-orang yang tetap di dalam hatinya ada ilmu itu berkata, kami iman dengan ayat-ayat mutasyabih, bahwasanya ayat itu adalah dari Allah dan kami tidak mengetahui maknanya. Kullun minal muhkami wal mutasyabahi min indi rabbina. Seluruh ayat, baik itu berupa ayat muhkam atau ayat mutasyabah, seluruhnya itu dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru bi idghamit ta'i fil asli fid dal ayat ta'idu. Dan tidak akan mengetahui, tidak akan mendapatkan pelajaran dari kejadian ini illa ulul albabi ashabul ukuli, kecuali orang-orang yang memiliki akal. Lafal yadzakkaru di sini mengidghabkan ta di dalam aslinya, karena lafal yang asli adalah yatadzakkaru, ta diidghamkan ke dal. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Sebab nuzulnya ayat ini adalah seperti yang disebutkan dalam Hasyiah Sawi Al-Maliki, bahwa anna wafdu Najrun qalu lin nabiyyi alasta taqulu inna Isa ruhullahi wa kalimatuh ila akhirih, bahwa ada tamu dari kabilah Najrun. Mereka semua berkata kepada Nabi, bukankah engkau wahai Muhammad berkata bahwa Isa adalah ruhullah wa kalimatuh, seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Faqala na'am, maka Nabi Muhammad menjawab, benar bahwa Nabi Isa adalah ruhullah dan kalimatnya Allah. Faqalu hasbuna ay yakfina dzalik fi kaunihi ibnallahi. Maka para tamu yang berasal dari Najron tersebut berkata, maka sudah cukup bagi kami bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Di sini wafat Najron melakukan sebuah kesalahan, yaitu mereka memaknai ayat ruhullah wa kalimatuh sebagai lafaz ibnuwah. Padahal di dalam ayat ini telah diterangkan tadi bahwa minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, jelas, wadihatud dilalat, dan ada yang mutasyabih, la tufhamu ma'aniha. Sedangkan ayat Isa ruhullahi itu memiliki, itu termasuk ayat yang mutasyabih, tidak bisa dipahami. Dan wa ukharu, inti dari ayat ini, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, bahwa seorang muslim atau mukmin itu ketika ingin memaknai sebuah makna Al-Quran atau makna suatu ayat, tidak boleh langsung memaknainya tanpa mengetahui usul-usul tafsir atau kaidah-kaidah nahwu shorof sesuai yang diterangkan pada kitabnya masing-masing. Karena jika seorang mukmin atau muslim menerangkan ayat atau menerangkan Al-Quran tanpa mengetahui usul tafsir dan kaidah-kaidah nahwu shorof yang telah diterangkan di kitabnya masing-masing, maka mereka akan terjerumus kepada kesesatan seperti yang telah disebutkan dalam sababun nuzulnya tadi.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.